Ya, halo semuanya. Saya mau mengajak teman-teman belajar Tinkercad yang dasar untuk membuat sebuah prototipe produk. Yang pertama kalian lakukan adalah membuka tinkercad.com di Google Chrome atau di Mozilla Firefox. Nanti kalian login boleh menggunakan akun Gmail atau akun Google yang kalian biasa pakai. Selanjutnya adalah kita buat baru. Klik Create New Design. Oke. Saya akan mengajak teman-teman membuat sebuah prototipe rak sederhana dan juga berbagai fitur-fitur yang ada di dalam Tinkercad. Oke. Nah, kalau yang dilihat di sebelah kanan ini adalah basic shapes ya, artinya adalah bentuk-bentuk shapes, kotak, bulat, segitiga, poligon dan semuanya ada di sini. Library-nya juga cukup banyak. Ya, hari ini kita cukup pakai yang box dulu untuk membuat sebuah rak. Kemudian di sini ada work plane. Work plane ini adalah lembar kerja kita yang ada di sebelah sini ya. Kemudian ini adalah ruler, penggaris, supaya nanti kita bisa mengetahui panjang, lebar, tinggi. Dan di sini notes ya, untuk membuat sebuah notes atau catatan di setiap objek atau shapes-nya. Kemudian kita lihat di dalam work plane-nya ini sudah ada kotak-kotak ya. Nah, skalanya ini kita anggap adalah setiap kotak 1 cm. Tetapi dalam pengukurannya, angkanya yang muncul itu adalah angka yang diukur dengan ukuran milimeter. Kita lihat di sini ya, edit grid. Unit millimeters ada inci dan bricks ya, tidak ada sentimeter. Ya, kemudian kita atur ininya, width sama length-nya. Kalau di sini 200, artinya 200 20 cm ya, atau 200 mm. Ingat, jangan kecoh ya. Kemudian length-nya itu adalah panjangnya ya, 20. Artinya ini lebarnya 20, panjangnya adalah 20 cm. Misalnya Pak Alex mau bikin work plane-nya ini panjangnya adalah 30 cm, berarti nulisnya adalah 300 mm. Kemudian ini juga Pak Alex atur jadi 30 cm atau 300 mm. Kemudian update grid. Nah, dia akan nambah lebar. Oke, selanjutnya adalah ruler. Kita pakai rulernya supaya kita bisa mengetahui ukuran panjang lebar setelah kita membuat sebuah shapes. Misalnya Pak Alex mau taruh di sebelah sini. Ya, oke teman-teman. Untuk menggeser itu kalian klik tombol yang scroll di mouse, yang tombol yang tengah ya, kemudian digeser. Oke, misalnya Pak Alex mau taruh rulernya di sini ya, set. Nah, dia akan muncul penggaris dari sumbu X sama sumbu Y ya, tergantung kita melihatnya dari mana ya. Selanjutnya saya langsung mau bikin box ya. Ini kita klik box. Kemudian Pak Alex mau klik di sebelah sini dulu. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Oke, kita deketin. Ini adalah panjangnya ya. Panjangnya terlihat di situ 20 mm alias 2 cm. Kemudian juga lebarnya ya. Setiap sisinya sama ternyata ya. Panjang, lebar, dan tingginya. Ingat, angka 20 ini adalah 20 mm. Known as 2 cm ya. Nah, ini kita bisa atur di sini length-nya. Misalnya Pak Alex mau bikin umpamanya panjangnya itu misalnya ya 5 cm ya, berarti 50 mm. Ini juga sama 500 berarti. Oke, terus di enter. Oh, ternyata semakin lebar ya. Nah, kalau semakin lebar ini kita geser lagi aja ke sini ya. Kita geser ke sini. Nah, teman-teman lihat, pada saat menggeser itu ada jarak antara penggaris dan kotaknya tadi ya, yang ini nih. Jadi kita posisiinnya adalah di angka 0 ya. Jadi pas di pengukuran penggarisnya di situ. Nah, di sini. Yes. Ini kan sebuah karton ya, anggaplah sebuah karton. Karton nggak mungkin warnanya ada yang merah gini, ada sih mungkin ya, tapi biasanya kan warnanya coklat atau kuning dan putih ya. Ini kita ganti warnanya aja, kita klik, kemudian ini ada color solid ya. Kita pilih yang umpamanya sesuai dengan kardus gitu ya.
Nah, ini kan kardusnya kok tebel ya. Tebelnya ini kan diatur dari sini, height-nya ini. Height-nya itu tingginya ya. Dan di sini ternyata 20 mili. Kardus itu paling nggak 1 sampai 2 mili ya. Jadi misalkan kalau kita ketik 2 mili, nah jadinya kayak gini. Nah, oke. Kemudian selanjutnya Pak Alex mau bikin sebuah rak, ada yang di bawah, ada yang di atas ya. Jadi sisi yang bawah ini mau Pak Alex duplikat, mau di copy. Caranya adalah ini kita klik saja. Nah, ya ini Pak Alex tutup dulu. Di sini ada Ctrl C untuk copy, kemudian ada Ctrl V untuk paste. Kalau kita coba ya, ini Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, dia akan terpaste, tetapi posisinya beda ya. Dia agak geser. Tapi ada lagi menggunakan duplicate and repeat, Ctrl D. Jadi ketika kalian pilih shapes-nya, terus kalian pencet Ctrl D, dia akan terduplikat sesuai dengan posisinya. Nah, ini sudah terduplikat, terus kita geser ke atas ya. Kita geser ke atas. Ya, oke. Teman-teman lihat ya. Ini adalah ketinggiannya dari bawah, dari kardus yang bawah sampai kardus yang kedua ya. Kalau kita geser ke atas, nah dia akan nambah ya. Jadi karena ini kelipatan 20 cm, misalnya Pak Alex mau bikin yang di laci tengah itu posisinya di 10 meter. Nah, berarti di 100 mm. Ya, ini udah jadi nih. Misalnya Pak, ini baru jadi untuk laci yang bawah ya. Laci yang atas kan udah. Terus kita bikin penutupnya di atas. Ini kita duplikat dari sini ya. Kita pilih yang ini, kita Ctrl D. Nah, kita naikkan. Nah, lihat lagi angka yang ini. Ini adalah ketinggiannya ya, dari kardus yang bawah sampai kardus yang ketiga. Jadi posisinya misalnya 200 ya, 200 mili atau 20 cm. Oke, nah supaya presisi ya. Jadi teman-teman gitu ya, angkanya itu harus presisi. Jadi kita klik dari kardus yang bawah. Dia di sini angkanya 0, jadi sesuai dengan pas di tepi penggaris. Kemudian panjangnya 20 cm, lebarnya juga 20 cm. Kita klik yang ini, kardus yang kedua, layer yang kedua. Nah, dia posisi di sama ya, di 0 dan 0 ya, berarti sudah sejajar dengan penggaris. Panjangnya juga sama, tingginya adalah jaraknya 10 mm atau 100 mm ya. Dan juga yang ketiga. Nah, ini baru kerangka dalamnya. Sekarang Pak Alex coba misalnya di satu sisi ini ditutup ya. Otomatis kardusnya posisinya kan vertikal ya. Ini bisa caranya kita duplikat lagi dari yang ada shapes-nya ya. Misalnya yang ini ya. Pak Alex duplikat. Nah, ini geser dulu. Digeser. Keluar work plan nggak apa-apa ya sebetulnya ya, nggak masalah. Tapi dia posisinya horizontal nih. Ini harus kita geser jadi atau kita putar jadi vertikal. Nah, di sini ada sudut kemiringannya teman-teman tuh ya. Di situ ada derajatnya, kemiringannya ada. Karena dia siku, berarti harus 90 ya, 90. Oke. Terus kita geser lagi ke sini. Nah, ingat posisinya. Ya, lihat di sini ada angka yang minus 34 sama 37, artinya itu belum presisi dengan penggaris ya. Oke, sepertinya harus dideketin dulu supaya presisi teman-teman. Geser, oke. 0, terus di sebelah situ juga apakah sudah 0? Kalau sudah 0 berarti sudah, oh belum. Nah, supaya dia bisa presisi pas, kalian bisa pencet tombol panah ya. Tombol panah untuk geser-geser. Misalnya nih untuk jeda 1 mm itu kan kalau diklik suka susah ya. Kalian bisa geser pakai keyboard, pencet tanda panahnya. Nah, gini kurang lebih ya. Terus misalnya mau nutup sisi yang sebelah kanan dan kirinya. Oke, bisa. Ini duplikat dari sini juga boleh ya. Oke, kita kecilin dulu biar agak jauh. Ini kita duplikat. Ctrl D, kemudian kita geser ke sini ya, kita geser ke sini dan kita putar
bagian yang ini. Seret. Nah, oke, kurang jelas. Nah, di sini kita putar sampai derajatnya pas ya. Oke. Berarti kita putar 90 derajat ya. Ini kita putar set. Nah, pas 90 atau minus 90. Nah, baru kita deketin atau kita tempel ke sini. Gitu. Ya, kalau kurang jelas kita deketin lagi, apakah sudah pas dalamnya, udah nempel atau belum ya. Kalau belum berarti kita pakai yang tanda panah ya. Nah, gitu. Oke, nah ini sudah pas teman-teman. Nah, ceritanya bikin raknya seperti ini ya. Nah, kalau kalian klik tombol home view, dia akan lebih dekat. Cuma kalau yang ini kan ada tombol fit all in view, jadi lebih fit, kalian bisa melihat dari segala sisi. Nah, ini untuk zoom in, zoom out. Kalau yang ini adalah melihat dari perspektif ya. Oke, ini adalah kalau mau melihat dari atas, dari sebelah depan juga bisa dari sini. Begitu teman-teman. Setelah itu silahkan nanti linknya kalian klik di sini nih, invite people design to you, kemudian nanti akan muncul generate link, kemudian copy new linknya, lalu di copy di Google Sheet yang saya sediakan nanti ya. Dan ini juga bisa diekspor menjadi sebuah gambar ya. Misalnya kalian mau ambil gambar yang sebelah sini ya, dari sisi sebelah sini, ini kalian pilih export, kemudian pilih yang 3D print ya. Sorry sebentar, klik send to ya, klik send to. Di sini ada picture of your design, kemudian download aja, nanti dia muncul save-nya adalah PNG ya, kemudian kali save. Nanti kalau kalian buka adalah gambar PNG yang sudah kalian buat seperti ini. Oke, selamat mencoba. Supaya lebih enak nanti coba kalian eksplorasi lebih banyak di Tinkercad ini. Selamat belajar.